Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebagai leader opposition dalam debat kali ini, saya berkontribusi dalam 2 hal. 1, memberikan respon. Yang kedua, memberikan argumentasi dengan argumen pertama, keterbatasan sekolah untuk memberikan hukuman. Yang kedua, mengatasi ulah murid dengan cara yang lebih mendidik, yang masih dapat dibenarkan dalam prinsipnya. Yang ketiga, peran penting orang tua dalam mendidik anak. Saya akan memberikan respon terlebih dahulu kepada tim Opening Government. Tim Opening Government menyampaikan bahwa sekolah yang harusnya berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah. Ada alasan dari tim government. Satu, status quo perundungan masih banyak terjadi. Yang kedua, beberapa hal mungkin berbeda dengan kasus narkotika dan juga kekerasan seksual yang seringkali mendapatkan attention atau perhatian dari pihak masyarakat maupun pihak tertentu. Yang ketiga, jarang topik perundungan diangkat tidak seperti narkotika dan kekerasan seksual. Satu respon besar yang akan saya sampaikan berdasarkan argumen dari tim Opening Government. Pertama, sekolah memiliki keterbatasan dalam memberikan hukum kepada muridnya. Terlebih lagi dilihat dari background kita sebagai negara Indonesia merupakan negara hukum. Siapapun yang akan memberikan hukuman perlu tercatat dalam hukum undang-undang ataupun hukum parlemen itu sendiri. Dan apakah sekolah saat ini tercatat dalam undang-undang tersebut bahwa sekolah diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada siswanya walaupun siswanya melakukan pelencengan seperti itu. Dan terlebih lagi hanya lembaga pada Undang-Undang Dasar hanya lembaga yang berwenang saja yang boleh memberikan hukuman karena sejatinya hukuman boleh diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan latar belakang tertentu. Maka dari itu saat ini sekolah tidak dapat memberikan hukuman langsung kepada siswanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maksud saya kepada siswanya. Kenapa? Karena sekolah hanya menjadi sebuah perantara bagaimana sikap sebuah siswa itu berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, pada saat ini sekolah itu berfungsi sebagai pertama menanggapi masalah tersebut dengan serius. Apabila ada seseorang yang terlapor menjadi korban dari perundungan tersebut, maka tugas sekolah hanya menanggapi hal ini dengan serius, lalu memberikan kasus ini kepada pihak yang lebih berwajib. Pihak yang lebih berwajib itu siapa? Mungkin saja pihak kepolisian atau Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Nah, peran guru dan juga sekolah dalam masalah ini adalah menanggapi hal ini dengan serius. Mungkin apabila ada murid yang melaporkan bahwa menjadi korban perundungan, maka bisa dicari dulu latar belakang siapa yang melakukan hal tersebut, kenapa melakukan hal tersebut, dan lain-lain. Lalu sekolah juga yang kedua bisa menjadi monitor utama dalam kasus perundungan. Dalam artinya sekolah dapat melakukan pencegahan yang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan berkarakter agar hal ini tidak terjadi lagi. Peran sekolah dalam mencegah kasus ini bisa dilakukan dengan membentuk karakter anak. Caranya bisa memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Ketika anak-anak cenderung tanpa sadar melakukan hal tersebut kepada lingkungannya. Jadi sebagai guru atau pihak sekolah harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik melalui pendidikan berkarakter sesuai dengan peran sekolah itu sendiri, yaitu memberikan pendidikan kepada murid yang bersekolah di situ. Lalu kita masuk ke peranan siapa selain di sekolah atau peranan orang tua yang berperan juga dalam kasus anak ini sendiri. Nah, selain itu bahwa di tindakan-tindakan hukum yang lain, contohnya korban kekerasan seksual, bahwa tidak hanya korbannya saja yang ditanyakan kenapa, bagaimana latar belakang korban tersebut, tapi juga bagaimana latar belakang pelaku. Kita harus bisa ngecek juga dari lingkungan sekitar anak yang melakukan atau pelaku perundungan tersebut, bahwa ketika mungkin anak bersikap cenderung lebih melakukan sikap yang agresif, maka kita perlu lihat dari lingkungan rumahnya dulu, gitu. Anak yang mungkin terbiasa dengan teriakan, kemarahan fisik dari saudara kandung maupun orang tua, maka cenderung akan lebih mudah melakukan perundungan. Dibandingkan kita memberikan hukuman daripada sekolah memberikan hukuman, maka sekolah dapat berperan sebagai jembatan antara anak dengan orang tuanya. Atau sekolah juga bisa menjadi salah satu monitor untuk bagaimana seseorang itu berperilaku dalam lingkungan sehari-harinya. Dan orang tua pun perlu memperhatikan cara bersikap kepada anak, seperti ketika berbicara pada lawan bicara, terutama anak, itu perlu diperhatikan karena anak akan mencontoh dari perilaku orang tuanya. Apabila
anak di rumah saja sudah mendapatkan perasaan yang tidak aman, maka akan cenderung untuk melakukan perundungan tersebut. Namun di sini peran sekolah adalah menjadi jembatan antara orang tua dengan anak itu sendiri. Nah, seringkali anak yang mendapatkan tindakan agresif di rumah atau di keluarga biasanya cenderung memperlakukan orang lain dengan hal yang serupa. Apabila terjadi demikian, maka perlu media untuk mencegah hal tersebut untuk terjadi lagi. Nah, perundungan ini bisa terjadi secara fisik ataupun verbal, di mana kita boleh mengetahui bahwa dari latar belakang atau psikologi anak tersebut, apakah memang cenderung ke hal yang berpotensi untuk melakukan perundungan. Maka dari itu, perlu diperhatikan dari segi pelaku juga. Bagaimana psikologi pelaku perundungan dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan sekolah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa peran sekolah bukan untuk menghukum, tapi peran sekolah adalah menjadi medium atau monitor bagaimana seorang siswa dapat berperilaku baik dan tidak mencoreng karakter-karakter yang sudah diterapkan dalam sekolah itu sendiri dengan cara memberikan pendidikan berkarakter kepada siswa. Dan yang kedua, sekolah memiliki keterbatasan dalam memberikan hukum kepada murid karena memang negara kita negara hukum di mana sekolah belum tercatat untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat memberikan hukuman baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa. Berikut argumen-argumen yang dapat saya sampaikan sehingga saya percaya bahwa mosi kali ini harus dimenangkan oleh tim Opening Opposition. Terima kasih.